Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyala Putri dari kelas 12 IPS 2. Nah, di sini saya akan membahas materi kelas 10 tentang trigonometri. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa sih trigonometri itu. Nah, kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani di mana trigonon berarti 3 sudut dan metron berarti mengukur. Nah, trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Hubungan ini yang biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, dengan bentuk perbandingan ini dapat mudah menentukan panjang sisi segitiga. Lalu selanjutnya itu masuk ke yang pertama, itu ada pengukuran sudut. Nah, di mana pengukuran sudut itu ada derajat dan radian. Kita masuk ke derajat dulu. Nah, di derajat yang biasa disimbolkan dengan 0 biasanya di atas angka, itu di satu putaran penuh lingkaran itu sama dengan 360 derajat, atau 1 derajat didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Nah, ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat adalah menit yang disimbolkan dengan tanda petik 1 dan detik disimbolkan dengan tanda petik 2. Lalu selanjutnya, hubungan ukuran sudut, menit, detik, dan derajat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, adapun 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 detik sama dengan 1/60 menit. Lalu di sini ada contoh soalnya, ada 30 derajat itu diubah ke bentuk menit. Ya, berarti 30 derajat itu berarti sama dengan 30 dikali 60 menit itu sama dengan 1800 menit. Lalu contoh yang kedua itu ada 120 detik diubah menjadi ke menit, itu ada 120 dikali 1/60 menit itu sama dengan 2 menit. Lalu yang kedua itu ada radian. Nah, selain derajat, ukurannya selanjutnya itu ada radian. 1 radian adalah ukuran sudut pusat lingkaran yang memotong busur yang panjangnya sama dengan radius lingkaran. Karena radius diukur dalam satuan radius pada busur suatu lingkaran, dan satu lingkaran penuh adalah 2 kali pi kali r, maka dalam satu lingkaran terdapat 2 pi radian. Hubungan ukuran sudut derajat dengan radian dapat dinyatakan sebagai berikut. Ada 1 radian itu sama dengan busur radian per keliling lingkaran dikali 360 derajat. Lalu 1 radian itu sama dengan radian per 2 pi dikali 360 derajat. Lalu 1 radian itu sama dengan 360 derajat per 2 pi sama dengan 180 derajat per pi. Jadi 180 derajat itu sama dengan pi radian, sedangkan 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Lalu ada contoh soal yang pertama itu mengubah derajat ke radian. Contohnya ada 30 derajat ke radian. Jadi ada 30 dikali pi per 180. Jadi 30 sama 180 nya itu kita coret. Jadi 30 menjadi 1, 180 menjadi 6. Jadi jawabannya adalah pi per 6 radian. Lalu ada contoh soal yang kedua, itu mengubah radian ke dalam ukuran derajat. Kalau tadi mengubah derajat ke radian, sekarang mengubah radian ke derajat. Nah, contoh yang kedua itu 5/6 radian ke dalam ukuran derajat. Jadi kita bikin 5/6 dikali pi radian dikali 180 per pi. Pi-nya kita coret terlebih dahulu, lalu 6 dan 180 kita coret, 6 yang menjadi 1 dan 180 menjadi 30. Jadi hasilnya 5 dikali 30 itu 150 derajat. Nah, lalu kita masuk ke trigonometri yang kedua, yaitu ada perbandingan sisi segitiga siku-siku. Jadi di sini ada
segitiga siku-siku, ada segitiga ABCD di mana ada samping, miring, dan depan. Lalu adapun rumusnya sin alfa itu sama dengan depan per miring, berarti depannya itu BC dan miringnya itu AC. Lalu ada cos alfa di mana itu rumusnya samping per miring. Nah, di mana sampingnya itu AB dan miringnya itu AC. Lalu di sini ada tan alfa yaitu desa. Nah, di mana depannya itu BC dan sampingnya adalah AB. Lalu ada pula cosec alfa itu sama dengan 1 per sin alfa dan sec alfa itu sama dengan 1 per cos alfa, sedangkan cot alfa itu 1 per tan alfa. Adapun di mana kalau kita mengerjakan perbandingan, kita memakai rumus Pythagoras di mana AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Lalu ada pula segitiga istimewa di mana sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2, sin 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3, dan sin 90 itu sama dengan 90 derajat itu sama dengan 1. Lalu ada sin 45 itu sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 3. Lalu ada pula sin 37 derajat sama dengan 3 per 5, dan sin 53 derajat itu sama dengan 4 per 5. Lalu ada tabel sin kostan yang memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal tentang perbandingan. Nah, itu tuh ada kalau sin dengan 0 derajat itu hasilnya tetap 0. Sin dengan 30 derajat itu 1 per 2. Sin dengan 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Sin 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Tan 0 derajat itu 0, dan seterusnya. Ya, bisa dilihat di sini. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada segitiga siku-siku. Disuruh menghitung cos alfa, cos beta, dan tan alfa plus sin beta. Nah, cara menjawabnya itu kita harus menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, di mana AB-nya itu 24 dan di sini BC-nya belum diketahui. Ini kita cari ABC-nya berarti di sini. Nah, berarti 24 kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Lalu 24 kuadrat itu berarti 576 kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 25 kali 25 itu 625. Jadi 49 ini didapat dari 625 dikurang 576. Akar dari 49 itu ada 7. Kita langsung mulai ke menjawab bagian A. Karena cos alfanya berarti 24 per 25. Sedangkan cos beta itu 7 per 25 karena sesuai dengan rumus yang ada di slide sebelumnya. Lalu tan alfa ditambah sin beta itu sama dengan 7 per 24 ditambah 24 per 25 sama dengan 175 ditambah 576 per 600. 175 ditambah 576 itu sama dengan 751. Nah, jadi jawabannya itu 751 per 600. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan salah dalam menjelaskan dikarenakan saya juga masih dalam tahap belajar. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.